Halo rekan-rekan sekalian, senang kembali berjumpa kembali dengan Anda di channel ini, di mana channel ini berusaha untuk memberikan motivasi, inspirasi, dan juga ilmu pengetahuan supaya kita semua bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Nah, saya kembali teringat ketika pengalaman saya pas SD. Pas itu ya seperti anak-anak pada umumnya kan kita pasti pengen ya untuk naik sepeda roda 2. Kita mau banget untuk naik sepeda roda 2. Ketika kita ngelihat orang naik sepeda roda 2 itu rasanya wow, keren. Ya, ketika pas SD kan begitu. Ya, seperti anak-anak pada umumnya, kita mulai dari yang 4 roda. Habis itu mulai nih berani dikit, dilepas 1 roda jadi 3 roda. 3 roda lama-lama udah mungkin sekitar umur kelas 2 SD, saya memberanikan diri untuk cobain roda 2. Nah, ketika kita lagi belajar roda 2, ketika belajar roda 2 itu untuk menyeimbangkan, itu yang namanya menyeimbangkan itu sangat susah sekali. Kita mencoba untuk seimbang, jalan dikit, jatuh. Nangis, bangkit lagi, ya, lalu mencoba lagi, jatuh lagi, menangis kembali, bangkit lagi, mencoba lagi, lalu kembali lagi. Besok harinya juga begitu, jatuh, nangis, tapi kembali bangkit dan mencoba lagi. Kembali lagi, besok harinya juga begitu, jatuh, menangis, lalu bangkit lagi. Ya, luka udah di lutut udah nggak tahu kayak gimana. Baret-baret, betadin jadi langganan tiap hari. Dan menangis dan menangis. Ya, ada pastilah teman-teman kita, ada juga yang anak-anak ya, suka ngata-ngatain, udahlah kamu gak bisa lah, gitu aja nangis. Ya, sering banget kayak begitu. Ya, orang tua juga. Tapi orang tua selalu bilang, ya kamu pasti bisa lah. Nah, kita coba lagi. Besoknya mencoba lagi, jatuh lagi, kembali menangis, dan mencoba lagi. Kembali bangkit, mencoba lagi. Hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari. Hari akhirnya berubah menjadi minggu, minggu akhirnya berubah menjadi bulan. Dan akhirnya, nggak tahu kenapa, ketika lagi mencoba, tahu-tahu kita bisa seimbang. Bisa seimbang dan happy benar saat itu. Seimbangnya bisa, ngeremnya nggak bisa, jatuh lagi. Tapi nggak nih, kita udah seneng dulu, kita nangis. Mungkin nangis ketika lagi sakit ya, namanya jatuh ya sakit ya. Kita menangis, tapi kita bangkit lagi. Dan kita mencoba lagi. Menangis, jatuh, menangis, tapi bangkit lagi, mencoba lagi. Nah, kalau saya ingat-ingat pengalaman ketika pas belajar naik sepeda itu, saya jadi teringat kayak pepatah Jepang kuno yang mengatakan down 7 times, jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Sebenarnya ketika kita pas baru belajar berjalan juga, kalau diperhatikan ya, anak-anak baru belajar berjalan, dia baru jalan, tiba jatuh, lalu dia nangis, tapi dia bangkit lagi. Atau mungkin banyak yang nggak nangis, begitu jatuh ya udah dia ketawa-tawa aja terus ini. Ya, tapi nggak ada kan orang tua yang bilang, udah nak, kamu jangan jalan deh, kesian kamu nanti sakit, nanti terluka. Nggak ada orang tua yang seperti itu, betul kan teman-teman? Nggak ada orang tua yang kayak gitu. Tapi kenapa ya, ketika kita pas kecil, padahal kita sudah belajar jatuh, tapi ketika kita dewasa, entah kenapa kita menghindari sekali rasa sakit. Kita menghindari sekali jatuh, kita menghindari sekali kegagalan. Padahal kita belajar dari kecil bahwa itu tidak ada yang namanya kegagalan. Ketika kita jatuh, maka kita harus bangkit 1 kali lebih banyak dibandingkan saat kita jatuh. Ketika kita jatuh, kita belajar. Kita membuat diri kita belajar gimana caranya supaya kita bisa menguasai hal tersebut. Namun kenapa ketika dewasa seperti seolah itu semua hilang dari diri kita. Kita hanya mau mencari yang aman-aman saja, zona aman, zona nyaman. Tapi kitanya nggak mau mendobrak
keterbatasan diri kita. Kita menghindari yang namanya kegagalan. Kita menghindari yang namanya rasa sakit itu. Kita nggak mau terluka. Ketika kita kecil, kita mungkin diledekin teman, tapi itu semua nggak menjadi hambatan bagi diri kita. Kita terus termotivasi bagi diri kita untuk kembali bangkit dan belajar. Naik sepeda itu mau jatuh lagi, naik, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Mau orang lain ngatain apa, mau teman-teman kita ngomong apa, kita seakan nggak peduli akan hal itu. Tapi kenapa ketika kita dewasa, kita malah jadi terpenjara oleh opini dan pendapat dari orang lain? Kenapa semua itu bisa terjadi? Tapi bukankah yang terpenting adalah tujuannya? Kita tahu apa yang kita mau. Kenapa kita mau? Ketika kita kecil kita mau naik sepeda. Kita tahu kenapanya. Lalu kita belajar. Kita jatuh, kita bangkit lagi. Kita jatuh, kita bangkit lagi. Kita jatuh, kita bangkit lagi. Gak ada rasa, kok gue gak bisa ya? Kenapa sih kayak begini? Kenapa orang-orang lain bisa? Kenapa saya gak bisa-bisa? Kita pas kecil kita gak berpikir seperti itu. Kita hanya tahu kalau kita jatuh ya udah bangkit lagi. Belajar lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Sampai akhirnya kita bisa menyeimbangkan badan. Kita bisa berjalan, kita bisa berdiri, kita bisa berlari. Dan semangat itu seolah hilang ketika kita dewasa. Padahal semangat itu benar-benar penting. Ya, ketika kita jatuh 7 kali, maka bangkit 8 kali. Selalu bangkit 1 kali lebih banyak dibandingkan saat kita jatuh. Mungkin itu bisa memberikan kita motivasi dan inspirasi, karena kita tahu kemana kita mau menuju dan apa yang mau kita raih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam.